Halo teman-teman, kembali bersama kami di Angkringan Sains Indonesia. Nah, buat yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sebelum video ini, kita sudah mengupload banyak video yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik bagaimana mempresentasikan karya tulis ilmiah kita di ajang lomba karya tulis ilmiah nasional. Oke, penasaran? Langsung aja kita cek videonya. Let's check it out. Ngomong-ngomong soal presentasi ini merupakan tahap akhir dari keseluruhan perlombaan karya tulis ilmiah. Nah, pada tahap ini Dewan Juri akan menilai keseluruhan dari karya tulis ilmiah kamu serta disinkronkan dengan penyampaian kamu serta pemahaman kamu terkait apa yang sudah kamu tulis. So, ini merupakan tahap yang sangat penting karena banyak kasus yang dimana suatu tim ketika seleksi full paper dia tidak berada urutan 3 teratas dalam skornya seperti itu. Namun ketika ia mempresentasikan karya tulis ilmiah tersebut dengan baik, diikuti pemahaman yang baik juga dan menjawab seluruh pertanyaan Dewan Juri dengan baik, maka tim tersebut akhirnya menjadi juara. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa tahap presentasi ini merupakan tahap yang sangat penting dalam perlombaan karya tulis ilmiah. Jadi harus dimaksimalkan ya. Nah, lalu bagaimana sih tips dan trik untuk mempresentasikan KTI di ajang lomba karya tulis ilmiah? Yang pertama, ketika memulai presentasi, cobalah untuk menyapa Dewan Juri dan seluruh peserta LKT yang ada di ruangan tersebut dengan ramah. Ini penting untuk memberikan rasa hormat kita kepada Dewan Juri serta rasa respek kita kepada seluruh peserta LKTI yang mengikuti lomba presentasi tersebut. Yang kedua, mengambil hati Dewan Juri saat opening. Ketika kamu dan tim kamu mempresentasikan KTI kamu, cobalah untuk mengambil hati Dewan Juri dan para audiens. Bisa menggunakan pantun, puisi, ataupun jargon khas universitas yang menarik dan penuh semangat. Bisa juga dengan membacakan puisi berkaitan tema gagasan kalian, drama pendek, musikalisasi puisi yang mengangkat permasalahan yang kamu angkat dalam karya tulis ilmiah kamu. Banyak banget pokoknya. Kalian bisa diskusikan ini dengan setim kamu. Lalu setelah itu mulailah mempresentasikan karya ilmiah kamu dengan lugas dan mampu dipahami. Dimulai dengan menjelaskan latar belakang dengan suara lantang dan intonasi yang tepat. Diusahakan jangan terdengar datar ketika opening, karena pada saat opening lah waktu yang tepat untuk kamu mengambil hati Dewan Juri dengan penampilan kalian. Yang ketiga, menggunakan media tambahan untuk mendukung presentasi. Bila waktu yang diberikan oleh panitia cukup banyak, kamu dan tim kamu bisa menggunakan media seperti video dokumenter ataupun video berita yang menunjukkan permasalahan dalam KTI kamu untuk memberikan gambaran masalah yang kamu angkat sebelum kamu tuangkan dalam presentasi. Hal ini dapat menarik perhatian juri dan audiens karena mereka dapat melihat tayangan yang kamu suguhkan. Yang keempat, presentasikan secara bergantian. Dalam presentasi KTI, sampaikanlah secara bergantian oleh seluruh anggota tim kamu. Dan diusahakan jangan sampai tidak ada yang berbicara. Jikalau memang ada salah satu orang yang menjadi operator, maka tetap harus dilakukan pembagian untuk menyampaikan materi. Hal ini juga berlaku dalam sesi tanya jawab. Ini sangat penting karena banyak juri yang menilai hal ini. Dari sini dapat dilihat apakah ide ataupun gagasan kalian ini dipahami oleh seluruh anggota tim atau tidak, serta melihat kontribusi seluruh anggota tim dalam keseluruhan presentasi. Yang kelima,
urutkanlah poin presentasi yang mudah dipahami. Sampaikanlah secara berurutan kerangka KTI kalian sehingga juri dapat dengan mudah menilai karya tulis kalian. Urutkanlah alur pembahasan yang memudahkan untuk memahami materi dalam KTI kalian. Jangan sampai pembahasannya melompat-lompat. Contoh, kalian ingin mempresentasikan gagasan tentang rumah baca. Pertama, kalian menjelaskan konsep rumah baca, dimulai dengan siapa stakeholdernya, pencarian sasaran rumah baca, dan kemudian konsep teknis pelaksanaan. Lalu, tiba-tiba kalian membahas tentang pentingnya membaca bagi kehidupan. Lalu kalian lompat lagi. Kalian membahas tentang teori-teori membaca yang ada di tinjauan pustaka. Pastinya ini tidak akan efektif dan menyulitkan juri untuk menilai presentasi kalian. Urutan yang kalian bisa gunakan adalah yang pertama dengan opening, kemudian salam, latar belakang, sedikit tentang tinjauan pustaka, metode penelitian atau metode penulisan, hasil, kemudian kesimpulan. Pada bagian ini saya menjelaskan tinjauan pustaka yang disampaikan sedikit saja, karena menurut saya akan sangat panjang sekali dan memakan cukup banyak waktu bila harus menjelaskan keseluruhan teori yang kita gunakan dalam KTI kita. Saran yang saya berikan adalah jelaskanlah intinya saja, inti dari teori yang kalian sampaikan, inti teori yang kalian gunakan agar tidak menghabiskan banyak waktu. Bahkan beberapa tim yang pernah saya temui tidak menyisipkan tinjauan pustaka dan langsung menjelaskan tentang pembahasan. Yang keenam, buat closing presentation semenarik mungkin. Ketika presentasi karya tulis ilmiah, kamu dan tim kamu pastinya ingin presentasi kamu menjadi presentasi yang menarik dan yang paling diingat oleh orang-orang. Maka dari itu, cobalah untuk membuat closing presentation semenarik mungkin. Hal ini banyak diremehkan oleh orang-orang karena banyak orang-orang yang menutup presentasi mereka hanya dengan mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam. Jika ini presentasi di kelas untuk tugas, maka hal tersebut sah-sah saja. Namun, jika ini untuk diikutkan kepada lomba, maka ada baiknya kamu mengemas closing presentation dengan yang lebih menarik. Bisa dengan menggunakan pantun, puisi, atau bahkan saya pernah melihat ada tim yang menyanyikan lagu daerah asal daerah universitasnya. Saya juga pastinya tidak paham apa arti dari lagu tersebut, tapi itu cukup bagus dan menarik perhatian. Oh ya, closing ini juga bertujuan untuk mengembalikan semangat kamu dan tim kamu setelah melakukan presentasi. Takutnya ketika presentasi kamu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mic mati lah, atau mungkin PPT-nya ketutup, atau mungkin pointernya tidak nyala lah. Jadi hal ini pasti akan mengganggu presentasi kamu dan konsentrasi kamu. Nah, untuk mengembalikan semangat dan konsentrasi kamu bisa membuat closing presentation agar kamu lebih semangat lagi untuk menghadapi sesi tanya jawab. 7. Kenali panggung sebelum presentasi. Kamu dan tim kamu perlu mengenal bagaimana panggung kamu ketika presentasi nanti. Biasanya, hal yang bersifat teknis akan dijelaskan pada technical meeting. Namun, ada beberapa hal yang tidak dijelaskan sehingga perlu ditanyakan kepada panitia agar lebih jelas. Nah, sekarang kondisi panggungnya seperti apa sih yang perlu diketahui? Kondisi panggung yang dimaksud adalah bentuk dan ukuran ruangan. Apakah presentasi nanti dilakukan di ruangan kelas atau di auditorium? Karena banyak universitas ataupun banyak penyelenggara KTI, lomba KTI yang menyelenggarakan presentasinya di kelas maupun di auditorium. Kedua tempat itu jelas berbeda. Ketika kamu presentasi di ruangan kelas,
Tentu suara yang akan dikeluarkan akan berbeda ketika presentasi di auditorium. Nah, ini sangat penting agar kamu dapat menyusun konsep bagaimana presentasi kamu nanti. Lalu, waktu dan teknis sesi tanya jawab. Saya pernah punya pengalaman ketika mengikuti lomba karya tulis ilmiah di suatu universitas. Sesi tanya jawabnya bisa diikuti oleh peserta LKTI dari universitas lain. Maksudnya, peserta dari universitas lain itu dapat menanyakan pertanyaan setelah presentator mempresentasikan PPT-nya. Nah, siapa tahu ketika teknis presentasi nanti kamu juga merasakan hal yang serupa. Nah, terus yang penting juga adalah kamu perlu mengecek laptop kamu dan proyektor yang digunakan oleh panitia. Hal ini untuk mengantisipasi tidak kompatibelnya proyektor dengan laptop yang digunakan. Hal ini penting agar kamu ketika presentasi besok tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jika tidak kompatibel, maka mintalah panitia untuk menyediakan laptop khusus untuk presentasi kamu nanti. Kemudian, peralatan-peralatan yang disediakan oleh panitia seperti pointer, terus kemudian proyektor, laptop, dan lain-lain. Dan hal-hal yang perlu kamu ketahui agar presentasi kamu nanti tidak mengalami kendala. Yang kedelapan, jangan gugup. Atasi gugup kamu. Nah, ini salah satu hal yang sangat penting juga. Jangan sampai gugup, karena jelas gugup akan membuat presentasi tim kamu menjadi berantakan. Cobalah untuk bersikap tenang dan tidak nervous. Memang sangat sulit untuk mengatasi rasa gugup dan nervous ini, karena setiap orang pasti pernah merasakan. Nah, kalau saran dari saya adalah cobalah untuk mencari obat penawar. Yang jelas bukan obat penawar sakit kepala ya. Tapi carilah obat penawar untuk rasa gugup kamu. Setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang makan permen, lalu kemudian ada yang menjentikan jari, ada yang menyanyi, ada yang berhitung 1, 2, 3 dan lain seterusnya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka duduk diam beberapa menit sebelum presentasi untuk menenangkan pikiran sambil berzikir. Kamu bisa mencari obat penawar yang ampuh untuk mengatasi rasa gugup kamu. Yang jelas, saya tidak bisa memberikan obat yang spesifik karena setiap orang berbeda-beda. Selamat dicoba ya. Yang ke-9, kuasai panggung. Arahkan pandangan ke berbagai sudut serta gerakan tangan dan kaki. Ketika kamu dan tim kamu mempresentasikan karya tulis ilmiah kamu, cobalah untuk mempresentasikannya lebih ekspresif dan tidak datar kayak meja belajar. Nah, untuk menguasai panggung, kamu dapat mencoba untuk menggerakkan tangan, kaki, dan badan kamu. Hal ini akan membuat presentasi kamu lebih ekspresif serta lebih rileks dalam mempresentasikan dibanding kamu hanya diam saja ketika mempresentasikan KTI kamu. Namun, dihindari ya, menggerakkan kaki dengan maju mundur cantik ala Syahrini terlalu sering, karena ini menandakan kamu gugup dan bisa mengurangi penilaian attitude kamu. Kamu juga bisa mengarahkan wajah kamu ke berbagai sudut ketika melakukan presentasi, sehingga tidak terpaku ke satu sudut saja. Ingat, kamu dan tim kamu mempresentasikan karya tulis ilmiah kamu tidak hanya ke dewan juri, tapi kamu juga mempresentasikannya ke seluruh audiens. Maka dari itu, jangan hanya terpaku ke satu sudut saja. Yang ke-10, sampaikan poin-poin penting dan tidak bertele-tele. Ketika mempresentasikan KT kamu, sampaikan poin-poin penting dari kerangka karya tulis ilmiah kamu dan tidak bertele-tele melebar ke topik lainnya, sehingga para juri dan audiens dapat dengan mudah memahami karya tulis ilmiah kamu. Dan yang terakhir,
Dan yang paling penting juga adalah harus tetap jaga semangat sampai waktu presentasi tiba, dan jangan lupa berdoa agar hasil yang kita terima setelah presentasi merupakan hasil yang maksimal. Kemudian jangan lupa bersyukur walaupun hasil yang didapatkan tidak sesuai ekspektasi, namun tetap jadikan itu sebagai pelajaran agar kita dapat berbenah ke depan lagi untuk jadi lebih baik. Ya, sekian video tips dan trik bagaimana mempresentasikan karya tulis ilmiah di ajang lomba karya tulis ilmiah. Ini saja yang bisa kami sharing kepada kalian semua. Jika kamu punya saran-saran yang bisa dilakukan untuk menghadapi presentasi lomba karya tulis ilmiah, tulis saja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.